janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dan memberkati kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Hari ini kita akan pasti diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka diberkati sebagaimana saudara telah diberkati. Kita akan memuji, menyembah bersama. Sebelum kita mulai, persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersyukur telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Roh Kudus, urapilah Pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berilah kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan untuk menyampaikan Injil keselamatan. Dan kami percaya firman-Mu memberi kekuatan bagi yang sakit disembuhkan dan yang luka dipulihkan. Dan kami bersyukur Bapak itu semua karena anugerah-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami semua. Ya Bapak, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami ucapkan sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi setiap kita. Sama-sama katakan haleluya.
Puji Tuhan, dan sama-sama mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mau muji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan satu nama, nama Yesus Kristus. Dialah kekudusan kita, Dialah kebenaran kita. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu terima karena kasihmu. Oh 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 oh. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu terima karena kasihmu. Katakan, kau hapuskan segala dosaku, kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu terima karena kasihmu. Oh 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 oh, karena kasihmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku sama-sama teduhkan hati dan pikiran kita. Hari ini percayalah bahwa Dia Bapa yang setia, Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia menyertai setiap kita karena Dialah perlindungan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Bapa. Seringkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia Bapa yang besar telah ditunjukkan bagi kami. Telah merelakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, memberikan tubuh dan darah bagi setiap kami. Sehingga kami yang percaya di dalam Yesus,
Kami menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan inilah pengagungan kami, ucapan syukur kami karena pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Karena Engkau telah melayakkan setiap kami untuk ada di hadapan-Mu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih Aba ya Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau setia, tiada yang sepertimu. Kau Raja, Kau Tuhan yang penuh kasih. Kita akan bersyukur padamu. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan kami. Nama yang menyelamatkan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Raja kami, penasihat agung kami, perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau Gembala kami yang agung, Kau yang membawa setiap kami ke padang rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang. Yesus yang menyegarkan setiap jiwa kami, Yesus yang memelihara setiap kehidupan kami. Firman-Mu menyegarkan setiap kami. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Setiap kami yang terikat sudah dilepaskan.
Ada pemulihan yang terjadi bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bagi perekonomian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang mustahil bagi dunia, tapi kami percaya bagi setiap kami yang percaya di dalam Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang memimpin setiap kami dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dari kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari berbicara buat setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu bagi kami. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita saudaraku, bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu seperti pagar tembok yang mengelilingi kami, melindungi kami, memagari kami, memberikan kami damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi keraguan. Kami percaya di akhir zaman ini kami hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, berkati kami semua. Dan biarlah semua pribadi, setiap rumah tangga atau siapapun mendengar kabar baik ini menjadi percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Engkau sangat mengasihi dan telah berkorban agar kami semua memperoleh jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kata kalimat ucapanku dikuduskan untuk menjadi berkat dan hanya untuk memberkati jemaat agar mereka memperoleh kekuatan yang baru pada hari ini. Berfirmanlah Roh Kudus, dan kami bersyukur kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Baik, silahkan duduk. Shalom semuanya, dimanapun saudara berada, diberkatilah. Kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kita akan mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan hari ini kita
akan bersama-sama membaca beberapa teks Alkitab dengan judul Bertumbuh dalam Kasih Karunia Kristus di Akhir Zaman. Bertumbuh dalam Kasih Karunia Kristus di Akhir Zaman. Teks ini sebenarnya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 sendiri, kalau saudara pernah membacanya, itu diberi perikop hari Tuhan. Jadi itu benar-benar memang tentang akhir zaman. Akan diperlihatkan ayatnya, 2 Petrus 3 ayat 18. Di situ dikatakan dengan tegas, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Yesus Kristus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin untuk hal itu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di akhir zaman, Dia berkehendak kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah anugerah. Apa yang kita terima bukan karena kita layak menerimanya. Apa yang kita peroleh bukan karena kita dapat mengusahakannya. Tetapi justru kita menerimanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita hari ini mau memahami secara sederhana. Dan biarlah semua yang mendengar atau yang bersama-sama di dalam fellowship online ini diberkati. Kamu yang sakit, kamu pasti disembuhkan. Dan kita semua diberkati memperoleh perlindungan dan kekuatan yang baru. Di minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana iman bertumbuh dan teguh di akhir zaman. Kita sekarang ada di akhir zaman. Nah, di dalam pembacaan minggu lalu kita membaca di dalam Matius pada pasal 24. Di ayatnya yang ketiga, keempat sampai yang ke-8. Itu bagaimana murid-murid bertanya, kapan hal itu terjadi? Sampai saat ini orang juga sering tanya, kapan akhir zaman itu terjadi? Apakah sekarang sudah akhir zaman? Tetapi Tuhan Yesus menjawab murid-murid, Dia katakan apa? Jangan kamu disesatkan. Akan ada Mesias-Mesias palsu yang mengaku sebagai Yesus. Dengan berbagai macam cara. Tetapi Tuhan Yesus katakan jangan kamu disesatkan. Jadi di akhir zaman yang penting bukan tahu kapan akhir zaman itu terjadi, kapan perang itu terjadi, kapan pengangkatan itu terjadi. Tapi Tuhan mau kita benar-benar ada di dalam kebenarannya. Karena di dalam kebenarannya kita pasti diselamatkan. Yang kedua Tuhan Yesus katakan kamu akan mendengar deru tentang perang, kelaparan, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Bahkan dikatakan akan ada masa kesusahan. Dan yang lebih parah lagi dikatakan itu semua baru permulaan dari zaman baru. Nah, Tuhan katakan awaslah jangan kamu gelisah. Jadi yang Dia katakan bukan tentang kapannya, tapi yang pertama jangan disesatkan. Yang kedua jangan gelisah. Bagaimana kita tidak disesatkan? Hanya satu, kita ada di dalam kebenaran. Bagaimana kita tidak gelisah? Hanya satu, kalau kita percaya. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau melanjutkan apa yang telah kita dengar minggu yang lalu dan membahas bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia adalah satu keadaan, satu wilayah di mana di tempat itu kita tidak didakwa. Di tempat itu kita tidak ada ketakutan. Dan itu tempat di mana Tuhan mau kita bertumbuh. Jadi kita sekarang secara fisik ada di bumi yang tidak mempunyai kepastian apapun. Tetapi secara jiwa, karena iman kepada Yesus Kristus, Tuhan mau kita ada di dalam anugerahnya, keselamatannya, kasih karunia-Nya. Nah 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian. Kita akan baca ayat 17 dulu. Demikian firman-Nya, Pastor Berti akan baca buat kita. Dalam hal inilah kasih Bapa sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita perhatikan ada kata keberanian percaya. Keberanian percaya, ayat 18 kita baca nanti.
Keberanian percaya, bersama-sama katakan, keberanian percaya. Ya, keberanian percaya. Bagaimana kita bisa berani percaya kalau apa yang masuk ke dalam kita berganti-ganti antara janji yang mengasihi dan ancaman yang akan menghukum. Itu akan menimbulkan kebimbangan. Bagaimana kita bisa mempunyai keberanian akan janji yang dijanjikan dan percaya, punya keberanian percaya untuk menerima janji itu kalau kita mengandalkan perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita nggak bisa konsisten. Apa yang kita janjikan akan kita lakukan di tahun baru 2020, sekarang udah buyar semua. Apa yang kita janjikan akan kita perbuat dengan sungguh-sungguh, seperti kita tidak punya kemampuan untuk bisa konsisten. Tapi kasih Bapa nggak pernah berubah. Kasih Yesus nggak pernah berubah. Bapa tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ada kata pengenalan. Di dalam teks 1 Yohanes 4 ayat 17 ini, jika diperlihatkan di screen, di situ dikatakan sama seperti dia, ada keterangan waktunya, sama seperti dia sekarang, Yesus sekarang di sorga. Kita juga ada di dalam dunia sekarang ini. Jadi kehendak Bapa, kita di dunia ini, tubuhnya, tetapi jiwanya ada di dalam kasih Bapa. Yesus yang mengasihi kita, Yesus yang menolong kita, Yesus yang melepaskan kita, Yesus yang menyembuhkan kita, Yesus, semuanya Yesus yang melakukannya bagi kita. Semakin kita menerima semua yang Ia kerjakan, semakin kita akan merasa aman, menerima damai sejahtera. Kita hanya bisa mempunyai keberanian percaya jika kita benar-benar mengenal kebenaran seperti yang Yesus maksudkan. Bahwa Ia tidak datang ke dunia untuk menghukum dan untuk menghakimi. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Itu sebabnya yang pertama, percayakah kamu kalau Bapa sangat mengasihi kamu? Percayakah kamu bahwa Yesus dikorbankan? Yesus dikorbankan. Karena kasih Bapa yang begitu besar, Yesus dikorbankan. Sehingga dengan korban Yesus darahnya tercurah. Dan oleh darahnya segala dosa kita telah diampuni. Kita telah menjadi orang benar. Di dalam keadaan kita yang tidak sempurna, kita berani mengatakan apa yang Tuhan telah tetapkan. Aku adalah orang benarmu ya Bapa di dalam Kristus. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik dan kita berpura-pura menjadi orang baik, itu adalah munafik. Dan itu yang sering diucapkan orang. Munafik, lu cuma bisa ngomong doang. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami. Kalau Tuhan katakan kita telah menjadi kudus, satu kali untuk selama-lamanya, telah dibenarkan karena segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, dan di tubuh Yesus, semua dosa itu sudah dihukumkan, sehingga di hadapan Bapa dosa sudah selesai, dan terus kita mengaku kepada orang lain, kita orang berdosa, itu lebih munafik. Lebih parah munafiknya. Nah, jadi bagaimana kita harus hidup? Inilah kebenarannya. Kita harus percaya kita dikasihi, kita harus percaya kita telah dikuduskan, kita harus percaya kita telah dibenarkan, supaya dengan demikian kita punya keberanian dan punya kekuatan untuk hidup sebagai orang yang kudus, orang yang benar oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kenapa? Karena kita bisa belajar tunduk, belajar mengikuti apa yang Ia kehendaki. Katakan bersama-sama, mengikuti. Ya, itu sebabnya kita hanya punya keberanian percaya. Untuk percaya bahwa Bapa mengasihi kita. Di akhir zaman, di zaman yang begitu mengancam, begitu susah. Orang berlomba-lomba bagi dirinya sendiri. Dan banyak orang tertinggal, banyak orang terlupakan. Tuhan mau kasih tahu kepada kita suatu jaminan. Dimanapun kamu berada, kalaupun bersyukur siaran ini bisa sampai kepada pelosok-pelosok dimanapun kamu berada, percayalah Bapa sangat mengasihi kamu. Kamu tidak terlupakan, kamu tidak tertinggal. Kamu dihitung dalam bilangan orang-orang yang dikasihi. Itu sebabnya
kehendak Bapa kita benar-benar percaya. Yang pertama, bahwa kasih-Nya sempurna atas kita. Kesetiaannya sempurna atas kita. Sehingga kita punya keberanian percaya bahwa kita sekarang hidup di bumi sama seperti Yesus hidup di surga. Dengan cara apa? Yang kedua, mengikuti. Karena percaya kita membuat kita mengikuti. Percaya kita membuat kita tunduk. Percaya kita membuat kita bisa taat. Nah, di dalam konteks Yesus yang berkorban, baik, senyum dulu semuanya, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus yang berkorban, di dalam Yohanes pada pasal 10, dia mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawa, menyerahkan darah. Konteks Yohanes 10 itu berbicara gembala dan domba. Di dalam Yohanes 10 ayat 4 dan 5 akan diperlihatkan dan kita akan baca bersama, demikian firman-Nya. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi Tuhan mengajar tentang domba dan gembala di dalam Yohanes 10. Kalau kamu perhatikan Yohanes 10 ayat 10, di situ ada ayat yang terkenal, di situ dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bisa tolong diperlihatkan di screen. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Yesus berniat, berkehendak kita memperoleh itu. Nah, di dalam konteks itu dia katakan domba mengikuti. Itu sebabnya kita tidak akan dapat mengikuti dua gembala. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan dengan jelas dalam konteks Yohanes 10, suara gembala yang lain tidak akan diikuti, malah lari. Nah, itu sebabnya engkau dan aku, kita semua harus benar-benar mengerti. Yesus kepada orang yang berzina, kedapatan berzina, dia katakan, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada Petrus yang merasa mengenal tentang perikanan dan bagaimana menjala ikan, Tuhan Yesus katakan, tebar jalamu ke kanan. Padahal udah sepanjang hari gak dapat. Dan ketika dia menebar jala itu, dia mendapatkan kenyataan perahunya hampir tenggelam karena ikan begitu banyak ditangkap. Dan membuat Petrus sujud dan menyembah Tuhan. Tadinya dia berkata Rabi, guru. Tapi begitu kebaikan Tuhan itu dia lihat, dia menyebut Tuhan. Depart from me Lord. Pergi dari aku, jauh daripada aku. Tinggalkan aku, karena aku orang berdosa. Sebelumnya dia tidak bisa melihat itu. Sesudah melihat kebaikan Tuhan, dia bisa melihat Tuhan itu yang baik itu. Dan dia bisa melihat dosanya. Supaya kita bisa memahami, Tuhan tidak mempertontonkan kasih-Nya supaya kita mengenal dosa. Tuhan mempertontonkan kasih-Nya supaya kita bertobat. Sesudah itu Tuhan bilang sama Petrus, kamu ikut aku. Karena Petrus punya cara pandang yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan mau kita benar-benar mengerti. Kenapa di dalam Yohanes 21 ayat 20, Yohanes 21 ayat 20, penutupan kitab Yohanes, diperlihatkan di screen. Di situ dikatakan ketika Petrus berpaling. Ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi kalau saya perlihatkan seperti ini, saya berjalan, saya Petrus bersama Yesus. Ketika saya berpaling, Petrus berpaling, dia melihat murid yang dikasih Yesus mengikuti. Kalau kita baca terus di dalam Yohanes pada pasal 21 itu, Yesus harus ngomong kepada Petrus, karena Petrus tanya tentang dia, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang kamu gak usah mikirin dia, tapi kamu ikut aku. Murid yang dikasih gak perlu disebut kamu ikut aku. Dia otomatis mengikuti. Siapa? Dia yang dikasihi. Orang yang percaya dikasih Yesus pasti ngikut Yesus. Orang yang percaya Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus menyembuhkan, dia ikut. Petrus yang terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang lain, Tuhan bilang, kamu ikut aku.
Dalam teks aslinya mempunyai keterangan yang menunjukkan harus ikut, kamu harus ikut. Imperatif. Supaya kita memahami kenapa di akhir zaman Tuhan mau kita mengenal suara Yesus Kristus. Dari begitu banyak YouTube, dari begitu banyak CD, dari begitu banyak rekaman khotbah, kita harus kenal yang mana suara Yesus. Karena suara Yesus membuat kita mempunyai kepastian bahwa kita dikasihi. Mempunyai kepastian dia tanggung dosa kita. Mempunyai kepastian segala dosa kita diampuni. Dan apakah dengan memahami ini kita jadi ingin berbuat dosa? Tidak ada anak Tuhan yang bersukacita berbuat dosa. Tidak ada anak Tuhan yang jatuh dosa dan hore aku jatuh dosa. Tidak ada. Itu sebabnya jika kamu sedang jatuh dan ada kekecewaan di dalam dirimu, berbahagialah. Kekecewaan itu menunjukkan bahwa kamu adalah miliknya. Itu sebabnya kamu kecewa dengan dosamu. Tetapi hari ada kabar baik. Bukan karena Tuhan mengaksep dosamu, tapi Tuhan mau mengatakan kepadamu, segala dosamu sudah ditanggungnya. Bangkitlah, jadilah percaya, beranilah percaya. Kepadamu telah diberikan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Bukan karena kita layak, tapi karena dia mengasihi kita. Dan dia sudah tanggung segala dosa kita. Sehingga di dalam keberadaan kita yang tidak sempurna, kita berani datang kepada Tuhan. Bapa berkati aku, Bapa tolong aku. Kita tidak malu bukan karena kita tidak tahu kita tidak sempurna. Kita tidak malu karena kita tahu Yesus sudah berkorban buat kita. Keadaan kita berani percaya ini yang akan mengubahkan hidup kita. Yang akan membuat kita melihat betapa kasihnya merubah hidup kita. Kalau kamu pernah membaca surat Roma, tulisan Paulus di Roma pasal 1 ayat yang 1. Roma pasal 1 ayat 1, di situ ditulis dari Paulus, hamba Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injilnya Bapa. Kalau kamu lihat ayat 16-nya, di situ ditulis, sebab aku, ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatannya Bapa. Kata keyakinan yang kokoh dalam bahasa aslinya sebenarnya menunjukkan sebab aku tidak malu. Sebab aku tidak malu. Kenapa? Karena Paulus dulu namanya Saulus ingin bunuh Yesus. Nangkepin murid-murid Yesus. Semua murid-murid Yesus ditangkap, dipenjarakan bahkan ingin dibunuh. Tetapi kemudian di kitab Roma 1 ayat 1 dia sebut dari Paulus hamba. Sekarang kita menggunakan kata hamba Tuhan sebagai sesuatu yang mulia. Tetapi di zaman itu menulis hamba, itu sesuatu yang sangat rendah. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus untuk kasih tahu hidupnya udah diubahkan. Kasih karunia telah merubah hidupnya. Sehingga dia menghamba kepada Yesus Kristus. Biarlah di akhir zaman ini kamu percaya. Kasih Tuhan melimpah kepada kamu. Dia telah berdamai kepada kamu. Dia tahu kalau kamu tidak sempurna. Tapi dia mau kamu tahu kasihnya sempurna kepadamu. Dia tahu kamu tidak selalu setia, saya tidak selalu setia. Tapi kesetiaannya seperti pagar tembok yang tidak pernah meninggalkan kamu. Dan inilah anugerah, inilah kasih karunia. Inilah yang membuat kita bertumbuh. Dan inilah yang membuat kita mengikuti Yesus. Dan menjadi percaya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Senyum dulu yang lebar dengan sukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita benar-benar ada di dalam anugerahnya. Itu sebabnya di dalam bagian yang ketiga kita akan baca dan memahami bagaimana kasih itu dinyatakan di zaman akhir. Di dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayat 6 sampai 8. Demikian firman-Nya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi,
untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Jadi kita telah memahami bahwa di zaman akhir Tuhan bilang, kamu jangan mau disesatkan. Kamu jangan gelisah. Minggu lalu kita bahas bahkan yang ketiga, percaya di dalam ibadah ada kuasa yang besar. Karena di zaman akhir akan banyak kesusahan dan orang akan melupakan ibadah. Tetapi kamu dan saya justru harus beribadah. Bukan sebagai suatu ketentuan, tapi sebagai suatu kebutuhan. Bahwa di dalam ibadah itu Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Dan hari ini kita mau memahami secara sederhana. Bagaimana kita bisa tidak gelisah, bagaimana kita tidak disesatkan, hanya ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu Yesus nyatakan di dalam kasih karunia-Nya. Itu sebabnya Yesus datang, kebenaran datang, kasih karunia datang supaya kita mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Karena Tuhan Yesus mau kita benar-benar percaya Dia sangat mengasihi kita. Nah, di dalam Wahyu 6 ayat 6 akan diperlihatkan di screen, dikasih tahu tentang gandum dan jelai yang mahal harganya. Ini adalah tentang kebenaran. Kebenaran sangat mahal. Kebenaran tidak bisa diupayakan, kebenaran tidak bisa diusahakan. Itu sebabnya kepada kita diberikan anugerah kebenaran. Kebenaran diberikan sebagai anugerah karena kita percaya bahwa segala dosa kita sudah ditanggung Yesus. Yang kedua dikatakan di dalam Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur. Jadi tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak di dalam seluruh Alkitab gambaran tentang terang, lampu. Dan lampu terang itu selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berhubungan dengan pengampunan dosa. Yang ketiga, anggur itu selalu berhubungan dengan korban darah. Itu berbicara tentang kasih. Jadi Wahyu 6 ayat 6 itu tentang kebenaran, tentang pengampunan dosa, tentang Roh Kudus, dan tentang kasih. Kebenaran, terang, dan kasih. Nah, baru di dalam Wahyu 6 ayat 8 diberitahu akan ada maut yang berjalan, diberi kuasa untuk membunuh 1/4 dari bumi. Nah, Tuhan mau kita memahami maut tidak pernah berkuasa kepada kita selama kita ada di dalam kebenaran. Karena maut hanya berkuasa jika ada dosa. Tanpa dosa, maut tidak mempunyai kuasa apapun. Tanpa dosa, maut tidak mempunyai kuasa. Itu sebabnya penting kita mengerti dengan sadar dan memahami dan mengakui bahwa karena kasih-Nya segala dosa kita telah diampuni. Itu sebabnya di dalam pengajaran Tuhan Yesus Dia katakan, hendaklah kamu mengasihi, hiduplah di dalam kasih. Karena kasih itu hidup di dalam kita dan mengalir melimpah-limpah. Manifestasi orang yang diampuni adalah mengampuni. Manifestasi orang yang dikasihi adalah mengasihi. Itu sebabnya Tuhan mau di akhir zaman kita seperti dimasukkan ke dalam suatu inkubator, suatu tempat di preserve, di mana di situ kita terpelihara, di mana di situ kita tidak dapat mengalami kerusakan. Dan kata binatang buas yang ditulis di Wahyu 6 ayat 8 menggunakan kata terion yang arti binatang sangat kecil, dan saat ini sedang ada pandemi tentang virus, karena itu juga menunjuk tentang virus. Tetapi berhubungan juga dengan penyesat. Nah, kehendak Bapa kita ada di dalam kebenarannya, kita ada di dalam terangnya, kita ada di dalam kasih-Nya. Katakan bersama-sama saya, kebenaran. Katakan terang. Katakan kasih. Semua ini bukan hasil upaya, ini semua bukan hasil usaha. Semua ini adalah anugerah yang kita terima. Itu sebabnya kehendak Bapa di akhir zaman, kita bukan menyibukkan diri untuk melakukan banyak hal supaya menjadi benar. Kita menyibukkan diri untuk melakukan banyak hal supaya dikasihi oleh Tuhan, supaya kita diampuni. Tapi di akhir zaman kita bertumbuh di dalam anugerahnya karena kita percaya kitalah orang-orang yang telah menerima anugerah itu. Kitalah yang telah menerima anugerah kebenaran itu. Kitalah yang telah menerima terang itu. Kitalah yang telah menerima kasih itu. Itu sebabnya kehendak Bapa kita bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus.
Kasih karunia Kristus di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7a, kalau kita lihat bacanya agak seru nih. Kenapa dikatakan Galatia 1 ayat 6 dan 7a, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Titik. Jadi kehendak Bapa kita tidak berpaling dari kasih karunia Kristus. Tidak berpaling dari pengampunannya, tidak berpaling dari anugerah kebenarannya, tidak berpaling dari kasihnya. Kita benar-benar hanya melihat kasih itu. Dan mengikuti kasih itu, mengikuti terang itu, mengikuti Dia yang sangat mengasihi kita. Dan ini yang ditulis di dalam kitab Bilangan dalam sebuah gambaran. Sebagai penutup, dan biarlah kamu diberkati. Dan biarlah hari ini kamu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Penyakitmu pasti disembuhkannya. Dan kamu pasti diberkati dan dipulihkan. Nah, di dalam kitab Bilangan pada pasalnya yang ke-14, di situ dikatakan tentang Kaleb. Ada dua pengintai, Kaleb dan Joshua. Bilangan 14 ayat 24. Dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia apa? Mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kata jiwa yang lain dalam bahasa Ibrani menggunakan pemahaman jiwa yang mengikuti. Seperti tunduk, seperti pasrah mengikuti. Nah, di dalam Joshua pada pasal, kitab Joshua pada pasal 14, Joshua pasal 14 pada ayat yang ke-7, di situ dikasih tahu tentang Kaleb. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Antara kitab Joshua dan kitab Bilangan ada 40 tahun perbedaan waktunya. Nah, di ayatnya yang ke-10, jadi sekarang, kata Kaleb, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dan tahukah kita 45 tahun waktu mereka mengembara 40 tahun, kemudian 5 tahun sampai dia mengucapkan ini. Semua yang bersama-sama Joshua dan Kaleb semuanya mati, tinggal 2. Hanya 2 yang survive, Joshua dan Kaleb. Nah, pada ayat yang ke-11, dia katakan, pada waktu ini aku masih sama kuat. Usianya 85 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Kenapa? Karena 45 tahun dia mengikuti, bersama-sama saya katakan mengikuti. Ya, dia mengikuti, dia nggak pernah berontak. Dia rest, dia mengikuti, dia ikutin. Apa yang Tuhan mau dia ikutin. Kadang-kadang kita berpikir mungkin waktuku jadi sia-sia Tuhan. No. Mungkin tenagaku keburu habis Tuhan, keburu tua. Tidak. Kita doa hari ini kita semua awet muda diberkati berkelimpahan. Oh, mungkin nanti semua orang duluan. Tidak. Pada kenyataannya semua roboh satu-satu. Dan pada saat Kaleb mengatakan dia usianya 85 tahun. Aku masih kuat. Masih seperti 45 tahun yang lalu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa. No. Tidak. Dia mengikuti. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kita sekarang. Dan kamu menjadi percaya. Justru kalau kamu percaya hari ini, apabila kamu percaya, Yesus mengasihimu. Yesus mengampunimu. Yesus memberkatimu. Yesus menyayangimu. Pak, gak perlu berbicara tentang karakter, gak perlu bicara tentang semua. Semua itu akan muncul sebagai buah. Pada waktunya akan muncul. Semua itu akan muncul sebagai buah. Karena engkau menerima kasih yang melimpah-limpah. Semua itu akan muncul dalam perbuatan iman. Karena engkau mengenal Dia yang kepadanya engkau menyerahkan hidup dan mengikutinya. Semuanya akan lahir dengan otomatis. Karena engkau selalu melihat Dia yang mengasihimu. Kita akan bisa lihat kehidupan kita. Mungkin sepertinya sekarang tidak memiliki atau tidak mempunyai hasil apapun.
Tapi pada waktu yang akan datang, Tuhan akan buktikan bahwa kasih karunia itu akan melimpah-limpah atasmu dan memberkatimu. Dan kamu pasti diberkati. Saya berdoa kasih karunia Tuhan memulihkanmu. Supaya kalau ada yang bimbang dan ragu hari ini menjadi teguh, menjadi kuat. Bahkan bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus. Bahwa Bapa mengasihimu. Bapa memberikan anugerah kebenaran kepadamu karena Yesus. Supaya kalau hidupmu tidak benar, engkau menjadi benar karena imanmu. Kalau engkau hidup tidak kudus, hari ini kau dikuduskan dan hidup menjadi kudus karena perbuatanmu. Percaya kepada Yesus yang menuntunmu oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita semua akan prosper, diberkati luar biasa. Saya berdoa kita semua sehat, selamat melalui 2020 ini. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Dan di 2021 kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Bahkan apa yang hilang daripadamu dikembalikan lipat kali ganda. Biarlah engkau terus mendengar dan berani percaya bahwa engkau dikasihi. Berani percaya bahwa engkau dibela. Berani percaya bahwa Tuhan mendengar doamu. Berani percaya bahwa semuanya pasti akan dipulihkan. Dan biarlah engkau benar-benar mau mengikuti suara gembalamu. Yang mengatakan aku mengasihimu. Aku mengampunimu. Aku disiksa mati mencurahkan darah supaya segala dosamu dihapuskan. Supaya kamu menjadi milik Bapa, menjadi anak Bapa. Dan biarlah suara itu tertanam. Dan kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus. Di akhir zaman ini menerima damai sejahtera. Ya Bapa, sempurnakan semua yang telah aku sampaikan karena iman. Dan biarlah jemaatmu diberkati, dipulihkan, disucikan, dikuduskan, menerima anugerah kebenaran dan anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk mereka hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Baik saudaraku, mari bersukacitalah buat setiap kita yang telah diberkati berkelimpahan melalui kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini sebelum sama-sama kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang saya catat firman Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia Kristus di akhir zaman yang pertama. Keberanian percaya untuk menerima janji Bapa. Karena kasih setia Bapa sempurna di dalam segala keadaan. Kedua, mengikuti dan tunduk kepada gembala kita Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita sangat dikasihi. Yang ketiga, kasih karunia Kristus yang berlimpah inilah yang merubah kehidupan kita dan yang membuat kita bertumbuh di zaman akhir. Sebab itu hiduplah di dalam kebenaran Yesus Kristus, hidup dalam kasih karunia Kristus, dan percaya maut tidak berkuasa lagi atas setiap kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, selamat memberi persembahan. Dengan sukacita Tuhan Yesus Kristus memberkati.
karena anugerah-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kebenarannya, ini adalah terang dan kasih-Nya yang diberikan bagi kita. Dan biarlah kita semua hari ini menerima mujizat, menerima kesembuhan, menerima berkat, bahkan menerima peneguhan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita bersyukur, kita angkat roti saja, kita mengingat kasih Bapa yang besar, Yesus Kristus yang Maha Kudus telah digantung, dikorbankan, mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai dosa, agar hari ini kita semua dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ia anak Bapa yang maha tinggi, yang tidak berbuat dosa, di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak pernah mengenal dosa, tapi Dia telah menjadi dosa, agar kita sekarang menerima anugerah kebenaran, kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan, bahkan menerima kemuliaan. Dikatakan di dalam Yesaya 52, bahkan rupanya sudah tidak dikenal lagi. Orang tidak mengenal rupanya. Ia dikatakan tidak seperti anak manusia. Ia dihancurkan. Ia yang berbuat baik, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Justru Dia dihancurkan. Supaya hari ini oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sembuh. Dan biarlah kita menjadi sehat. Dan kita tidak akan tertular virus, kuman, penyakit apapun di akhir zaman. Kita bersyukur kita mengenang kasih-Nya. Kita yang dulu berdosa sekarang telah menerima anugerah kebenaran. Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, semua karena Yesus. Sehingga kita dapat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran bagi kemuliaan Bapa. Berbuat baik kepada sesama. Dan kita bersyukur di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan saja. Kita bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni. Terima kasih ya Bapa, kami telah memperoleh pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh perlindungan yang sempurna. Kami dijaga malaikat, bahkan melalui malaikat melayani kami semua. Dan kami bersyukur kami menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi penghukuman dan penghakiman. Tidak ada lagi pendakwaan. Kami menjadi satu tubuh Kristus. Mempelai yang suci yang kudus, mempelai Kristus yang akan diangkat di dalam kemuliaan, menyambut Tuhan Yesus datang, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah tubuh dan darah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Kita bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara, kita doa, minyak ini dikuduskan. Kita semua menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu oleh Roh Kudus. Kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah, menjadi bait suci Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa, bahkan kita menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, dan biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan atau dioleskan, yang sakit sembuh, ada mujizat dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita sangat diberkati lewat firman Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah Yesus yang kita terima sebagai berkat anugerah buat kita. Puji Tuhan, dan kini saatnya kita akan memberi persembahan sebagai pengucapan syukur kita untuk mendukung pelayanan GCCC, supaya kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini bisa menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa, dan semakin banyak orang mengenal kebenaran dan mereka akan diselamatkan. Itulah yang menjadi kehendak Bapa bagi kita. Dan kami juga percaya Bapak Ibu yang telah memberi, setiap benih persembahan yang Bapak Ibu berikan diperhitungkan sebagai kebenaran karena iman. Itu sebabnya berilah dengan sukacita, dengan rela hati, terutama dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kebenaran kita semua tidak akan dipermalukan. Seluruh kebutuhan keperluanmu pasti Tuhan Yesus genapi. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, yang terbaik bagi hidupmu. Puji Tuhan. Itu sebabnya di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA, di mana saudara bisa transfer di 8700 133 177 dan 8700 105 777 dalam bentuk persembahan online dan persembahan persepuluhan secara online. Dan jangan lupa ada barcode atau QR, di mana juga saudara boleh scan saat ini juga. Puji Tuhan. Dan juga kami dari GCC mengundang siapapun jemaat-jemaat kita, atau mungkin saudara belum menjadi jemaat di GCC, apabila saudara rindu untuk didoakan oleh pastor-pastor GCC, kami sediakan nomor telepon. Saudara boleh hubungi kami, baik melalui telepon, baik melalui WA. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita sangat percaya, janji Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Dan setiap jam 9 malam kita punya program untuk berdoa bersama. Di tempat kita masing-masing saudara boleh ikut bersama-sama. Dan kita percaya banyak hal, banyak perkara besar yang Yesus lakukan buat kita, rumah tangga kita, gereja kita, dan juga buat bangsa kita. Puji Tuhan. Dan kami mohon dukungan saudara agar pelayanan kita melalui YouTube akan semakin berkembang dan semakin diperluas jangkauannya. Artinya bisa sampai ke bangsa-bangsa yang lain yang belum tentu, mungkin belum pernah mendengar kabar baik ini. Jadi saudara, ketika saudara buka link YouTube GCC, saudara jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan ada komen, saudara tolong isi komennya dan juga subscribe, karena itu akan sangat membantu kita. Puji Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita terima doa berkat, saya mengundang kita berdoa bersama. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang keutus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Kami bersyukur Bapa. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih
untuk menjadi saksimu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagimu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa melimpah atas kita sekalian. Oleh kuasa Roh Kudus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Yeshua Masiah Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu terima karena kasih. Kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu terima karena kasihmu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau